wanita berusia 55 tahun datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga dengan keluhan mulut kering, rasa terbakar, dan susah menelan yang dirasakan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Keluhan ini juga disertai kegoyangan gigi atas dan bawah. Pasien juga mengeluhkan gigi bawah depan lepas tanpa pencabutan atau trauma. Pasien mengalami penurunan berat badan, sering buang air kecil pada malam hari atau poliuri, sering merasa haus terus-menerus atau polidipsi, dan sering merasa lapar atau polifagi. Pasien memiliki riwayat pernah melahirkan 3 anak dengan berat badan lahir lebih dari normal atau 4 kg, serta ayah pasien menderita diabetes mellitus. Pasien belum pernah melakukan pemeriksaan diri pada dokter umum atau dokter gigi. Berikut adalah mind map dan penjelasan yang disusun oleh dokter gigi. Dokter gigi mensuspek bahwa pasien mengalami gestasional diabetes mellitus selama kehamilannya. Hal ini berdasarkan riwayat kelahiran 3 anaknya yang memiliki berat badan lahir lebih dari normal atau 4 kg. Berdasarkan penelitian Dokter dan Jun 2015, GDM menandakan risiko tinggi di masa depan untuk berkembang menjadi diabetes tipe 2. Maka dari itu, dokter gigi mensuspek GDM pasien berlanjut menjadi diabetes mellitus tipe 2 sehingga pasien dirujuk ke laboratorium patologi klinik. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya manifestasi oral pada pasien yang berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2, yaitu berupa gejala xerostomia. Gejala xerostomia yang ditandai dengan mulut kering, rasa terbakar, dan susah menelan. Xerostomia pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat terjadi karena atrofi pada kelenjar saliva yang akan menurunkan produksi saliva dan mengubah komposisinya. Dengan jumlah yang sedikit dan konsistensi yang kental, saliva akan kehilangan fungsinya sebagai pembersih alami rongga mulut. Selain itu, xerostomia pada diabetes mellitus tipe 2 juga dapat terjadi karena gangguan neuropati atau karena adanya kerusakan pada nervus cranialis 7 atau nervus facialis dan nervus cranialis 9 atau nervus glossopharyngeal, yaitu nervus yang menginervasi kelenjar parotis, sumber penghasil saliva. Gejala periodontitis kronis yang ditandai dengan adanya kegoyangan gigi atas dan bawah. Baru-baru ini ada banyak penekanan pada hubungan 2 arah antara diabetes dan periodontitis. Hal ini bukan hanya diabetes sebagai faktor resiko periodontitis, melainkan periodontitis dapat memberi efek negatif pada efek glikemik. Periodontitis kronis pada penderita diabetes mellitus ini disebabkan oleh karena terjadi peningkatan produk Advanced Glycation End atau AGE sebagai hasil dari hiperglikemi yang dapat memasuki jaringan dan mengubah fenotip makrofag dan sel lainnya melalui reseptor permukaan sel spesifik. Makrofag merupakan sel utama dalam patogenesis periodontitis karena kemampuannya untuk menghasilkan banyak sitokin. Produk Advanced Glycation End yang dihasilkan akan mengubah makrofag menjadi sel berfenotip destruktif dan menghasilkan sitokin proinflamatori yang tidak terkontrol seperti matrix metalloproteinasa atau MMPs. MMPs dapat mengakibatkan kerusakan lokal yang parah dengan cara mendegradasi kolagen pada jaringan periodontisium yang dapat menyebabkan kegoyangan gigi. Sebaliknya, periodontitis kronis dapat menyebabkan diabetes mellitus. Hal ini disebabkan oleh karena periodontitis memicu respon inflamasi yang menghasilkan mediator inflamasi. TNF-alfa dan interleukin 6 dapat merusak pensinyalan insulin intraseluler. Hal ini memicu terjadinya hiperglikemi akibat kerusakan pensinyalan insulin intraseluler yang berdampak pada resistensi insulin. Kehilangan gigi yang ditandai dengan lepasnya gigi bawah depan tanpa pencabutan atau trauma. Keparahan periodontitis yang terjadi pada penderita diabetes mellitus, terutama dengan kontrol glikemik yang buruk, dapat merusak jaringan periodontal sehingga terjadi attachment loss dan menyebabkan gigi mudah lepas. Tahap selanjutnya direncanakan perawatan untuk pasien berupa rencana perawatan pendahuluan dan terminal. Perawatan pendahuluan yang terdiri dari perawatan diabetes mellitus, xerostomia, dan periodontitis kronis dilakukan secara paralel. Sedangkan rencana perawatan terminal berupa pembuatan gigi tiruan untuk perawatan kehilangan gigi. Tahap pertama
utama rencana perawatan yang akan dilakukan adalah merujuk pasien ke dokter spesialis penyakit dalam dengan tujuan untuk mendapatkan diagnosa pasti dari hasil yang sudah didapatkan melalui pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Apabila didapatkan diagnosa pasien mengalami diabetes mellitus tipe 2, akan dilakukan perawatan multidisiplin oleh dokter spesialis penyakit dalam untuk mengontrol glukosa darah pasien. Seiring dengan perawatan tersebut, dokter gigi juga akan melakukan perawatan untuk serostomia dan periodontitis kronis. Serostomia yang terjadi pada pasien merupakan tipe irreversible, dikarenakan adanya hipofungsi kelenjar saliva yang disebabkan oleh kerusakan sel asini saliva, sehingga menimbulkan perubahan komposisi yang cepat dan dapat terjadi pengurangan produksi saliva oleh karena diabetes mellitus. Pada tipe ini, produksi saliva tidak dapat kembali normal, sehingga perawatan yang tepat adalah dengan mengganti saliva menggunakan saliva buatan atau artificial saliva dengan komposisi utama aloe vera untuk mengurangi gejala serostomia, menjaga rongga mulut agar tetap lembab, dan mendapatkan oral hygiene yang baik. Namun, artificial saliva belum tersedia di Indonesia, sehingga alternatifnya menggunakan gel dengan komposisi utama aloe vera. Tata laksana periodontitis kronis dilakukan dengan scaling root planning dan pemberian antibiotik sebagai tindakan awal perawatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan klinis dan radiografi pada gigi yang terlibat untuk mengetahui besarnya derajat kegoyangan gigi. Besarnya derajat kegoyangan gigi tersebut akan menentukan perawatan selanjutnya. Derajat 1 dilakukan perawatan dengan meminimalisasi inflamasi dan koronaplasti. Derajat 2 dilakukan perawatan dengan meminimalisasi inflamasi, koronaplasti, serta periodontal split. Derajat 3 dilakukan pencabutan. Apabila hasil pemeriksaan radiografi menunjukkan kerusakan tulang alveolar yang parah, maka diperlukan pemberian bone graft. Tujuan utama dari perawatan ini agar gigi tidak goyang dan jaringan periodontium sehat. Perawatan terakhir yaitu perawatan terminal yang dilakukan untuk masalah kehilangan gigi. Diawali dengan pemeriksaan klinis dan radiografi untuk menentukan desain perawatan gigi tiruan yang akan digunakan, dapat berupa gigi tiruan tetap dan gigi tiruan sebagian lepasan. Tujuan utama perawatan gigi tiruan tersebut untuk mengembalikan sistem stomatognati dan memperbaiki fungsi estetik. Gestasional diabetes mellitus dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 dengan manifestasi oral berupa serostomia, periodontitis kronis, dan kegoyangan gigi, bahkan hingga kehilangan gigi. Pasien perlu mengikuti serangkaian perawatan untuk mengontrol glukosa darah dan mengatasi manifestasi oral agar kesehatan rongga mulut baik dan optimal.